Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan-Nya sehingga kita masih dapat bertemu melalui renungan Satu Hati pagi ini, edisi Kamis 13 Juli 2023. Adapun tema bulan ini adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan subtema hari ini adalah di manakah engkau, Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Saat ini kami akan memulai hari dengan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian juga kiranya Bapa mampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Doa yang tiada sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Oji, salah satu jemaat pra-remaja di GKJ Condong Catur. Silakan Oci. Mazmur 34 ayat 18 sampai 20. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Terima kasih Oci, Tuhan memberkati kamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, seringkali ketika kita mengalami kesulitan yang terus-menerus di dalam hidup kita seringkali merasa berada pada titik yang terendah dalam hidup kita. Dalam kondisi yang demikian ini, kita sering bertanya-tanya, di mana orang-orang yang selama ini dekat dengan aku? Di mana sahabat-sahabatku? Di mana keluargaku? Mengapa mereka tidak peduli terhadapku? Dan berbagai pertanyaan sejenis yang berkecamuk dalam pikiran kita. Yang intinya, kita merasa ditinggalkan dalam keadaan yang tidak baik. Kita ditinggalkan dalam kesulitan. Kita ditinggal sendirian. Bahkan lebih jauh lagi kita juga merasa ditinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kesulitan dan pergumulan hidup seringkali menutupi hati kita untuk dapat melihat dan menyadari kehadiran Tuhan. Padahal dalam ayat yang kita baca tadi, Mazmur 34 ayat 19, dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan bahkan tidak sekedar dekat, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tuhan menyelamatkan. Kepekaan kita pada kehadiran Tuhan memang tergantung pada kedekatan kita dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan menjadikan kita tidak mudah untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan, karena ada keyakinan bahwa Tuhan senantiasa ada di dekat kita dan Tuhan peduli kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kesusahan dan kemalangan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi semua itu untuk membawa kita terus mengalami pertolongan Tuhan yang mendewasakan
iman percaya kita. Pertolongan Tuhan tidak hanya melepaskan kita dari kesulitan atau kemalangan yang kita alami, namun yang lebih penting adalah untuk mengajar kita mengenali kerapuhan diri kita, bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh. Selain itu juga untuk mengenal kasih dan kuasa Tuhan pada kita. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, renungan pagi hari ini, dan mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan ketika kami mengalami kesulitan, kemalangan, dan pergumulan hidup. Tolong ajar kami Bapa untuk selalu dekat kepadamu dan yakin akan pertolongan-Mu. Kami percaya Engkau menguatkan iman percaya kami melalui semua pengalaman hidup yang kami alami. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk melihat kerapuhan diri kami agar kami dapat melihat kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.